Baik, selamat datang di video kelompok presentasi kami. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang proses produksi dari ERP system atau Enterprise Resource Planning, yaitu production process. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Mulur, dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pemahaman dari production process ini. Oke, yang pertama adalah pengenalan dari production process. Jadi, proses produksi ini merupakan suatu kegiatan yang memproduksi atau menciptakan suatu produk, baik itu dia berupa barang, dan di mana dia juga terdapat proses pengelolaan bahan baku. Jadi, production process ini atau proses produksi ini juga terdiri dari beberapa langkah aktivitas yang terlibat dengan pembuatan dan perakitan barang jadi ataupun barang setengah jadi. Baik, kita masuk ke dalam proses. Dalam production proses terdapat jenis bahan yang diproduksi dan strategi manufaktur yang digunakan untuk memproduksi barang. Di sini terdapat tiga jenis proses produksi yang paling umum, yaitu yang pertama adalah discrete manufacturing. Jadi, discrete manufacturing ini melibatkan sebuah produksi bahan berwujud barang yang padat atau kayak bahan-bahan elektronik begitu, seperti kendaraan mobil, sepeda motor, komputer, maupun mobile handphone. Dan yang dimana setiap unitnya itu diproduksi secara diskret. Maksudnya secara diskret ini dia terpisah berlainan ataupun dia berbeda dari unit yang lainnya. Oke. Dan juga setiap unitnya itu dia dihitung baik juga secara komponen, bahan dari mana unit itu dibuat. Lalu yang kedua adalah repetitive manufacturing. Jadi dia ini sama seperti discrete manufacturing, dia membuat bahan-bahan yang berwujud begitu. Tapi bedanya di sini, kalau repetitive manufacturing ini dia memproduksi bahan di mana bahan itu diproduksi berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup panjang dan lama. Dan kalau dibandingkan dengan discrete manufacture, kalau di discrete manufacture itu dia memproduksi bahan dalam waktu yang relatif berbeda dan dalam setumpuk unit begitu. Oke. Kita masuk pada proses manufacturing. Jadi di proses manufacturing ini dia itu mengacu pada produksi bahan-bahan material yang berwujud cair begitu, seperti cat, kosmetik, bahan kimia, atau produk-produk minuman lainnya. Yang membedakan dia dengan discrete manufacturing, kalau discrete manufacturing itu dia memproduksi bahan yang sudah pasti itu berbentuk padat begitu, kayak bahan elektronik. Tapi kalau di proses manufacturing dia memproses material yang berwujud cair begitu. Oke, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis proses produksi. Jadi di sini saya mengambil dua jenis. Jadi ada make to stock dan ada make to order. Kalau make to stock itu dia dipicu oleh permintaan ketersediaan barang. Kalau di make to stock ini si pembuat barang, mereka itu sudah menyediakan barang yang sangat banyak dan lalu disimpan ke dalam inventory di penyimpanan storage begitu, sebelum dipesan konsumen. Jadi sebelum konsumen memesan, mereka sudah memperkirakan dan menyetok barang-barang yang banyak untuk nantinya akan dipesan oleh konsumen. Bedanya dengan make to order ini dia di-trigger oleh pemesanan dari konsumen. Jadi ketika konsumen meminta barang, mereka harus membuatnya lebih dahulu baru dikirimkan kepada konsumen tersebut. Oke. Dan yang selanjutnya adalah
dia punya proses produksi. Jadi di sini saya sudah menyederhanakan dia punya proses. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi yang pertama itu adalah request production. Jadi di request production ini prosesnya awalnya itu seperti tadi make to order, dia itu dipicu oleh permintaan dari konsumen untuk memesan barang yang lalu di authorize production. Jadi maksudnya authorize ini dia itu tunggu persetujuannya apakah dibuat atau tidak antara para konsumen, produsen atau para pembuat barangnya. Nah, lalu setelah disetujui di authorize, maka masuk ke isu raw materials yang dimana dia ini memungkinkan sebuah gudang untuk menyediakan barang-barang mentahnya, barang-barang untuk membuat sebuah produk begitu. Nah, setelah di isu raw materials kita masuk di create produk. Nah, di sini ya barang-barang mentahnya itu dikelola, diolah dan dibuat menjadi bahan untuk kedepannya dikirimkan kepada konsumen. Nah, masuk di receive finished goods yang di sini kemudian barang-barang yang sudah jadi itu lalu disimpan terlebih dahulu ke dalam penyimpanan storage begitu, yang untuk kemudian dikirimkan kepada konsumen. Oke, jadi sekian dulu dari presentasi saya. Jika ada kesalahan-kesalahan kata mohon dimaafkan. Lalu selanjutnya akan masuk kepada materi master data yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Putu Wiratama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Bill of Material. Nah, apa sih Bill of Material itu? Bill of Material adalah daftar lengkap semua bahan, baik bahan mentah ataupun bahan setengah jadi, yang diperlukan untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu. Nah, dari kata-katanya saja yaitu daftar lengkap, berarti berupa catatan gitu. Contohnya dalam suatu perusahaan ingin memproduksi suatu produknya berupa sepeda. Nah, jika perusahaan itu ingin membuat sepeda, tentunya dia harus menyiapkan beberapa material-material itu. Material-material yang diperlukan untuk membuat sepeda ini. Nah, material-material apa saja yang diperlukan untuk membuat sepeda ini dicatat di Bill of Material. Jadi, isi dari Bill of Material itu ada kode barang, kode material itu, baru nama material apa yang diperlukan, berapa banyak material yang diperlukan dari setiap material-material. Misalnya ada 5 material, material pertama butuh berapa banyak, material kedua butuh berapa banyak, seterusnya. Nah, harga materialnya berapa, tiap material dicatat harganya berapa. Dan yang terakhir adalah jenis materialnya itu apa. Nah, baik, lanjut ke manfaat Bill of Material. Yang pertama adalah dasar perhitungan harga jual. Nah, Bill of Material ini bisa kita gunakan untuk menjadi dasar perhitungan harga jual dari produk yang telah kita produksi. Misalnya perusahaan itu memproduksi sepeda. Jadi perusahaan itu bisa menentukan harga sepedanya dari Bill of Material, karena di situ tercatat harga dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sepeda ini. Jadi perusahaan bisa memperhitungkan harga jual dari sepeda yang telah diproduksi karena melihat dari harga-harga material yang sudah dicatat di Bill of Material. Nah, yang kedua, dasar perencanaan kebutuhan bahan baku. Dari katanya saja perencanaan. Jadi dari Bill of Material kita bisa membuat perencanaan. Karena di situ tercatat dananya, harganya berapa dari material-material tersebut dan berapa banyak diperlukan. Jadi kita bisa membuat perencanaan. Oh, jadi harga yang diperlukan itu banyak ini, kita harus menyiapkannya sebanyak ini. Oh, banyaknya yang material yang harus dibeli sebanyak ini. Oh, kita harus membeli begini banyaknya, begitu. Itu bisa menjadi dasar perencanaan dari kebutuhan yang diperlukan untuk bahan bakunya. Nah, yang ketiga yaitu menjadi acuan perbaikan dan kekurangan. Ya, ini saya bagi dua ya. Yang pertama menjadi acuan perbaikan. Nah, dalam menjadi acuan perbaikan ini, jadi Bill of Material ini perusahaan atau pengusaha dapat menganalisa komponen-komponen yang harus diganti dengan komponen-komponen yang lebih baik dan atau lebih murah melalui Bill of Material ini. Nah, mereka menjadi acuan ini Bill of Material. Jadi mereka melihat dari Bill of Material ini. Misalnya ada
ada bahan atau material ini material yang kelihatannya kualitasnya jelek atau harganya mahal, jadi tidak worth it digunakan untuk memproduksi produk itu dong. Nah, mereka harus menggantinya. Jadi itu bisa menjadi acuan. Kita bisa melihat, oh ini yang harus diganti dengan barang harga yang lebih murah atau kualitasnya yang lebih baik. Itulah. Nah, yang kedua itu menjadi acuan mengenai kekurangan. Kekurangan yang dimaksud ini kekurangan bahan baku. Jadi di sistem ERP SAP ini memiliki suatu program yaitu kayak pengingat. Misalnya kita menyetel pengingat di bill of material. Nah, pengingat ini dalam artian pengingat penggunaan bahan baku itu sudah berapa banyak. Misalnya kita memiliki 100 bahan baku atau 100 material yang diperlukan. Nah, kita menyetelnya ke 50. Jadi setiap kita sudah menggunakan 50 material banyaknya 50 material ini, sistem SAP ERP ini akan memberitahu kita, oh saatnya untuk menyetok baru bahan-bahan material itu. Nah, gunanya ini agar kita bisa meminimalisir kekurangan bahan atau kehabisan bahan, sehingga produksi kita berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala seperti kehabisan bahan baku begitu. Nah, yang keempat, memudahkan komunikasi antara departemen dan perusahaan. Dari katanya saja memudahkan komunikasi, berarti penyaluran informasi itu berjalan dengan lancar dari perusahaan dan departemen-departemen. Nah, dari bill of material itu misalnya contohnya di sini kita membutuhkan 50 material. Jadi lihat dari bill of material, oh benar kita membutuhkan 50 material. Jadi kita memberitahu kepada supplier, nih 50 material yang kita butuhkan sesuai bill of material. Jadi tidak adanya miskomunikasi antara perusahaan dengan supplier atau departemen dengan perusahaan. Mengurangilah, bukan tidak ada. Biasa saja terjadi miskomunikasi, tapi itu bisa mengurangi miskomunikasi antara departemen dan perusahaan karena informasi yang disajikan itu tepat dan akurat sesuai dengan bill of material tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di level dan struktur bill of material. Di level dan struktur bill of material ini terdapat dua level. Yang pertama single level. Nah, single level ini merupakan bill of material yang paling simpel dan paling mudah karena penyajiannya hanya berupa tabel kebanyakan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Perusahaan X bill of material. Ini mungkin bill material yang hanya dibuat tapi ini sesuai dengan bill of material yang asli sih. Tapi ini sesuainya. Ini yang saya cari di internet ya, yang kayaknya sesuai. Yang pertama adalah part number. Part number ini material number kayak angka unik begitu dari setiap bahan-bahan yang diperlukan, misalnya B100, S100, A100 ini. A100 untuk kodenya unit soket, S100 itu untuk material X, B100 itu bahan dasar perakitan. Nah, deskripsi ini nama dari material yang diperlukan. Nah, baru ada namanya kuantitas setiap material. Kuantitas setiap material ini berapa banyak material yang diperlukan. Ada satu. Berapa banyak unit per bagian yang diperlukan ya, each. Nah, di sini ada decision. Nah, kita di decision ini kayak deskripsi ini kayak ada mau kita bikin atau mau kita beli gitu. Jadi sini make dan buy. Kalau unit socket kita buy misalnya begitu. Nah, kita masuk pada multi level. Nah, di multi level ini jadi bill of material itu memiliki level-level yang dinamakan level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, di multi level ini memiliki sampai 3 level. Level 0 itu merupakan produk yang akan kita buat. Di sini contohnya di warna pink atau merah muda itu, atau ungu atau merah muda, entah saya buta warna atau apa, pokoknya merah muda itu sepeda itu yang harus kita produksi. Nah, sepeda itu yang merupakan level 0-nya, artinya barang yang sudah jadi, bahan yang sudah jadi, produk yang sudah jadi gitu.
Baru yang level 1 itu adalah yang warna biru, yaitu handlebars, frame assembly, dan seat. Nah, ini merupakan level 1. Jadi level 1 ini merupakan bahan pembentuk untuk membentuk level 0. Nah, jadi jika kita memproduksi sepeda, bahan apa saja sih yang membentuk sepeda itu? Nah, di sini kan ada handlebars, itu setirnya, pemegangnya, handlebars itu setir. Baru frame assembly itu kayak kerangkanya, seatnya itu DP tempat duduk. Nah, untuk dari gabungan 3 itu kita bisa membentuk sebuah sepeda dari itu. Nah, dan yang untuk warna hijau yang wheel frame merupakan level 2. Level 2 ini merupakan bahan-bahan pembentuk untuk level 1-nya. Nah, jadi misalnya contoh di sini frame assembly. Frame assembly itu kan kerangkanya. Kerangkanya tidak mungkin langsung jadi begitu. Tentunya ada bahan-bahan lagi yang diperlukan untuk membuat kerangka tersebut, seperti roda 2 dengan frame-nya atau badan dan kerangkanya itu tersebut. Nah, kerangka dari sepeda tersebut itu. Nah, masuk ke level 3. Level 3 ini yang warna orange, atau di sini ada spokes, tie rims, aluminium tubing, paint. Nah, misalnya di roda lah. Roda juga tidak mungkin langsung beli jadi. Kalau misalnya ingin membuatnya sendiri bisa, tapi ada bahan-bahannya juga, kayak spokes dan tie rims. Nah, inilah level 3 itu merupakan bahan pembentuk untuk ke level 2. Seterusnya begitu sampai level 0. Pokoknya itu yang dinamakan multi level bill of material. Frame juga ada bahan pembentuknya kayak aluminium tubing dan paint untuk memberi warna kepada frame tersebut. Nah, itulah contoh level 0, level 1, level 2, level 3 dari multi level bill of material. Nah, lanjut. Ini kalau masih bingung, ini DP perbandingan. Nah, jadi yang multi level itu, kalau di sini kita membuat, di sini contohnya adalah skateboard. Untuk membuat skateboard itu kita memerlukan board, screw, dan axi. Nah, untuk yang multi level, axi-nya dicatat juga bahan pembentuknya kayak axi, wheel, dan screw. Nah, sedangkan untuk bill of material yang single level tidak perlu mencatatnya lagi. Jadi kita hanya mencatat bahan pembentukan untuk ke level 0-nya. Level 0 di sini adalah skateboard. Level 1-nya adalah board, screw, dan axi. Sedangkan untuk bom itu ada level 2-nya. Level 2-nya yaitu axi, wheel, dan screw. Nah, itu merupakan bahan pembentukan untuk axi. Begitulah. Sekarang kita lanjut ke struktur dari bill of material. Nah, struktur dari bill of material ini ada 2. Yang pertama header, yang kedua adalah item. Nah, untuk header ini dicatat, ada beberapa hal yang dicatat seperti material, nama materialnya. Baru plan ini kayak nomor material. Material ini juga nomor material dan jenis, kayak jenis material DL, DXTR 1000. Plannya DL00 itu kayak jenisnya. Usage itu berapa yang dibutuhkan atau berapa yang digunakan. 1. Validity itu date, tanggal pembelian sampai tanggal pembelian dari bill material yang dinamakan DXTR 1000 ini. Nah, status itu aktif. Ada aktif dan ada pasif. Best quality itu berapa banyak material itu, yaitu satu piece lah. Usage itu penggunaan baru 1 sih. Nah, baru untuk di item itu ada berapa hal yang dicatat atau detailnya. Di item itu ada yang namanya item, nomor item lah. Nomor item itu nomor berapa, 0010, 0020, 0030, dan 00 sampai 0050 itu yang dicontohkan di sini. Baru item kategori. Nah, item kategori ini yang L itu merupakan item yang ada stoknya atau masih ada di perusahaan tersebut. Sedangkan yang D itu merupakan item berupa dokumen. Nah, material ini
Baru kemudian material. Material ini berupa nomor unik lah untuk nama material tersebut. Untuk deskripsinya nama panjang dari material tersebut. Kalau di material itu nama singkatan berupa nama unik begitu, berupa pakai angka begitu dong. Kalau di description DP nama asli, DP nama yang panjangnya. Dan DP quantity itu ada berapa banyak dia. Ya. Sampai situ saja pembahasan saya mengenai bill of material. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau teman-teman mau bertanya soal bill of material, tinggal ditanyakan saja. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Halo teman-teman semua, hai sir. Nama saya Ebenezer Eko Putra Sugiarto. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai work center. Yang pertama, apa itu work center? Work center ya artinya pusat kerja. Pusat kerja yang artinya di dalam terdapat sebuah bahan mentah yang diproses produksi menjadi sebuah hasil produksi, atau bisa juga dikatakan work center itu sebagai tempat di mana proses produksi terjadi di dalam sebuah perusahaan manufaktur, atau singkatnya sebuah sumber daya yang dikelola atau dilakukan proses produksi menjadi sebuah materi yang diperlukan oleh perusahaan manufaktur. Berikut data work center. Data work center ini yaitu data-data yang ada di dalam sebuah work center. Nah, data tersebut berupa scheduling, costing, dan capacity. Nah, pertama kita akan bahas mengenai scheduling. Scheduling ini yang berarti itu penjadwalan atau berbicara mengenai waktu pemrosesan. Nah, waktu pemrosesan misalnya contoh sebuah proses produksi, kapan startnya atau kapan mulainya dan kapan berakhirnya, selesainya kapan. Nah, itu termasuk dalam scheduling atau penjadwalan, atau bisa dibilang juga waktu kerja sebagai seorang pegawai berapa jam, sehari berapa jam, itu masuk di scheduling. Kemudian costing itu berbicara mengenai biaya. Nah, biaya yang dimaksud ini yaitu berupa biaya pengoperasian yang ada di dalam proses produksi. Biaya pengoperasian itu berupa misalnya pengeboran, atau pengecatan, atau perbaikan alat-alat tertentu, dan sebagainya. Misalnya di bagian pengecatan. Di bagian pengecatan itu diperlukan sebuah cat, yang dimana cat ini diperlukan sebuah biaya. Nah, biaya tersebutlah yang akan dimasukkan dalam costing. Nah, di sini juga di costing itu berbicara mengenai penggajian dari beberapa pegawai. Misalnya mereka dalam sebulan gaji mereka sekian. Nah, itu semua akan masuk di costing. Berikut capacity. Capacity itu berbicara mengenai barang yang masuk atau orang-orang yang bertanggung jawab pada sebuah proses produksi atau mesin-mesin yang ada di dalam proses produksi tersebut. Nah, itu capacity. Berikutnya work center. Nah, work center ini adalah sebuah alur kerja. Nah, maksudnya di sini work center itu bukan cuma satu, itu ada bagian-bagiannya. Artinya ada work center bagian perakitan, ada pengecekan, ada juga di bagian pengepakan atau packing. Nah, yang pertama itu di perakitan, yaitu melakukan perakitan pada sebuah produk. Misalnya perakitan sebuah motor. Di situ ada perakitan sebuah roda, ada perakitan mesin, ada perakitan kerangkanya, dan lain-lain. Nah, dalam perakitan itu atau dalam bagian-bagian ini terdapat yang namanya data work center, scheduling, costing, capacity itu ada di dalam. Nah, terus selanjutnya di pengecekan. Pengecekannya seperti namanya, di situ akan melakukan pengecekan kepada
produk tersebut, apakah memang layak digunakan atau tidak. Dan setelah dilakukan pengecekan, akan dilanjutkan ke pengepakan atau packing. Dari namanya saja kita sudah tahu, yaitu sebuah produk atau hasil production itu sudah siap dikemas, begitu. Itulah hasil presentasi dari saya, Ebenezer Koputra Sugiarto. Mohon maaf sekali bila ada salah kata atau hal-hal yang menyinggung perasaan Sir atau teman-teman semua. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, saya Fadal Wawar akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Dan pada saat ini materi masuk ke dalam pembahasan product routings atau rute produk. Oke, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengenalan product routings. Nah, pengertian dari product routing sendiri adalah daftar operasi yang harus dilakukan dalam menghasilkan barang atau materials. Nah, operasi yang dimaksud adalah pekerjaan merangkai ataupun merakit bahan-bahan menjadi suatu barang. Baik itu barang itu masih bersifat mentah atau raw materials, semi-finish ataupun finished materials. Barang walaupun sudah jadi masih juga bisa dikatakan mentah atau raw materials, karena contohnya ketika pabrik atau produk prosesor, ketika prosesor telah selesai dibuat, itu artinya bagi perusahaan ini produk telah mencapai finished materials. Tapi bagi perusahaan pembuat PC atau laptop, barang berupa prosesor ini masihlah berbentuk raw materials, karena untuk membuat suatu finished materials berupa laptop, salah satu komponen yang dibutuhkan adalah prosesor. Nah, itu contohnya. Jadi sistem ini mencatat mengenai setiap pekerjaan merangkai bahan menjadi barang. Nah, kemudian tujuan dari sistem ini adalah membuat proses kerja menjadi lebih terorganisir. Maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan dalam merangkai bahan-bahan menjadi suatu barang itu telah tersedia dan bisa diakses oleh para pekerjanya, sehingga pekerjaan bisa terlaksana dengan terstruktur atau dengan tidak asal-asalan dan acak-acakan. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu bagian dalam product routings. Nah, dalam product routings ini yang pertama adalah informasi. Jadi informasi apa saja yang disediakan oleh sistem ini? Yang pertama adalah operation number, work center, setup times, processing time, operation, materials allocated. Nah, itu adalah beberapa informasi yang tersedia secara umum dalam sistem product routings ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja selanjutnya, yaitu cara pembuatan halaman atau sistem product routings ini. Nah, ini saya sudah ambil tabel, contoh tabel. Jadi tabel ini tersedia dalam sistem product routings itu sendiri. Nah, tabel ini terdiri dari beberapa kolom dan baris. Nah, dalam baris yang pertama tersedia material name. Nah, material name ini maksudnya adalah nama dari bahan yang akan dibuat. Nah, dalam hal ini adalah Touring Aluminium Wheel Assembly. Jadi perakitan dari roda berbahan aluminium. Nah, kemudian ada juga material number di sisi kanan atas tabel. Nah, ini adalah kode dari bahan atau barang yang dibuat. Jadi dalam ini sistem ini juga terhubung dengan sistem bill of materials yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Jadi bill of materials itu mencatat mengenai setiap barang-barang. Jadi jenis barang-barang itu dipisahkan dan terdapat nama-nama pengkodean dari setiap barang. Nah, material number ini berisi dari kode barang-barang tersebut. Nah, kemudian dalam baris selanjutnya di kolom pertama dapat operation number. Jadi ini terdiri dari nomor-nomor dari operasi kerja yang akan terjadi dalam
pekerjaan pembuatan bahan atau barang. Nah, jadi karena adanya operation number ini, pekerjaan menjadi terurut. Jadi ada nomor 10, 20, 30. Jadi pekerjaan dilakukan secara terurut berdasarkan nomor. Kemudian di kolom yang selanjutnya adalah work center. Nah, work center ini sudah dibahas juga oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai pusat kerja atau bisa dikatakan tempat di mana proses pembuatan bahan-bahan menjadi barang ini dibuat. Nah, jadi tempat itu bisa berupa ruangan ataupun gedung. Nah, jadi setiap ruangan ataupun gedung ini telah tersedia kodenya masing-masing. Jadi barang-barang yang tertera kode, contoh dalam hal ini kodenya bisa kita sebut ASS Y1000. Nah, jadi barang-barang yang memiliki kode barang seperti ini akan ditempatkan dalam work center yang sama atau tempat pusat pekerjaan yang sama. Nah, itu adalah isi dari kolom ini. Kemudian kolom selanjutnya ada setup time. Nah, setup time ini dihitung per menit. Jadi ini adalah waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk memproses bahan-bahan tersebut dan kemudian melakukan operasinya. Nah, kemudian process time, di kolom selanjutnya ada process time. Ini juga dihitung per menit ya. Processing time ini maksudnya adalah berapa lama waktu dari kita melakukan operasi atau melakukan pekerjaan pembuatan barang-barang ini. Jadi itu terdapat dalam kolom ini. Nah, selanjutnya adalah kolom operation. Nah, ini adalah pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Jika sebelumnya adalah lama dari pekerjaan, berapa waktu yang dibutuhkan, kemudian yang selanjutnya di operation ini adalah pekerjaan apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kolom selanjutnya materials allocated atau barang-barang ataupun bahan-bahan yang diperlukan dalam operasi. Nah, bisa kita lihat jika kita masuk ke dalam isinya, di dalam operation nomor 10 kita bisa lihat work centernya dari nomor 10 sampai nomor 30 semuanya sama ya. Nah, dalam operation nomor 10 ini kita bisa lihat operasi yang dilakukan adalah stage material atau bisa kita sebut mempersiapkan bahan-bahan. Nah, dalam mempersiapkan bahan-bahan membuat roda ini diperlukan waktu 5 menit per 50. Jadi untuk 50 roda diperlukan waktu sebanyak 5 menit. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan yang disiapkan atau material yang disediakan dalam operasi ini. Nah, kita bisa lihat dalam kolom materials located. Nah, ada touring tire, touring tube, dan masih banyak lagi. Itu merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di baris yang ke-20, operation nomor 20, kita bisa lihat operationnya adalah assemble components. Jadi komponen atau bahan-bahan yang telah dipersiapkan tadi di operation nomor 1 itu akan dirangkai atau dibentuk menjadi roda tentunya. Jadi waktu yang dibutuhkan di dalam kolom processing time adalah 3 menit per 1 roda. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roda masih sama seperti barang-barang yang dipersiapkan tadi. Kita bisa lihat di dalamnya, di dalam kolom materials allocated. Nah, selanjutnya yang terakhir, di baris yang terakhir di operation nomor 30, kita bisa lihat adalah ketika pembuatan atau merangkai ban ini telah selesai, kita akan menyimpannya kembali atau dipindahkan ke dalam penyimpanan yang menampung barang ini untuk sementara ataupun untuk jangka panjang. Nah, untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah jadi ini, bahan-bahan yang telah dirangkai dan menjadi barang, baik dalam hal ini karena sepeda itu bukan hanya terbuat dari roda, berarti ini masih semi finish. Jadi barang semi finish ini dipindahkan ke dalam penyimpanan dan waktu yang diperlukan adalah 5 menit per 50 roda. Nah, kita bisa lihat apa saja yang disimpan ke dalam storage ini dalam kolom material allocated, yaitu wheel assembly. Itu bahan yang telah dibuat, yang telah disatukan, dirangkai. Bukan bahan, maksudnya roda. Karena bahan dengan roda itu berbeda. Bahan itu yang berada di dalam yang berbentuk karet, sementara roda itu adalah secara keseluruhan ketika telah selesai dibuat. Oke, selanjutnya. Nah,
Mengapa kita memilih product routings? Nah, kita memilih product routings karena terdapat kelebihan dan keuntungannya. Nah, kelebihan yang saya taruh di sini adalah sistem menyediakan informasi operasi kerja dalam satu tabel atau satu media secara terperinci. Jadi, maksudnya adalah sistem ini menyediakan informasi mengenai seperti yang sudah kita lihat tadi di tabel yang saya berikan sebagai contoh. Dia menyediakan operasi secara terperinci, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan juga dia menaruh di situ informasi mengenai operasi yang dilakukan, apa operasi yang dilakukan, kemudian barang-barang yang dibutuhkan. Nah, jadi semua informasi ini ditaruh dalam satu tempat tabel atau media secara terperinci. Jadi tidak perlu repot-repot lagi bagi pihak perusahaan untuk contohnya jika kita menaruh informasi ini secara manual, kita menaruh di kertas yang berbeda, barang-barang contohnya operasi yang akan dilakukan. Nah, informasi operasi yang akan dilakukan ditaruh di kertas yang berbeda, ataupun informasi mengenai barang-barang, bahan-bahan yang dibutuhkan kita taruh di kertas yang berbeda. Nah, jadi ini adalah kelebihan dari sistem ini, product routings. Kemudian keuntungannya yang pertama, seperti yang di pertama tadi, di slide yang keberapa tadi? Kedua atau ketiga, keuntungannya adalah membuat pekerjaan lebih terorganisir. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya salah kerja. Nah, yang pertama, pekerjaan lebih terorganisir ini maksudnya adalah ketika pekerja informasi telah tersedia dalam satu media, dalam satu sistem secara bersama-sama dan terintegrasi, sehingga dan juga secara terperinci kita bisa melihat informasi di dalamnya. Jadi saat kita akan melakukan pekerjaan, kita bisa melakukannya secara teratur. Kita mengetahui, setelah membuat roda, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Berbeda jika sistem tersebut tidak ada. Mungkin setelah membuat roda, apa yang harus dilakukan selanjutnya, kita bingung, sehingga itu tidak efisien. Nah, begitu juga dengan langkah kedua, yaitu keuntungan yang kedua, yaitu mencegah terjadinya salah kerja. Maksudnya adalah salah kerja ini, contohnya seperti yang saya bilang tadi, kerja yang diharuskan setelah membuat roda, yaitu contohnya kita harus membuat rangka dari sepeda. Nah, kesalahan kerja yang dimaksudkan adalah ketika kita selesai membuat roda, kita malah contohnya membuat jok atau membuat stang. Nah, mungkin hal ini salah. Mungkin ini sebagai contoh saja. Mungkin hal ini salah. Jadi membuat pekerjaan tidak teratur. Nah, jika pekerjaan ini tidak teratur dan kita salah mengerjakan langkah-langkahnya, bisa saja ada langkah yang terlewatkan. Nah, sistem ini mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan kerja yang seperti itu. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai product routings. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Rian Jose, dan saat ini saya akan menjelaskan soal materi yang berjudul Material Master. Nah, apa sih ini Material Master? Gampangnya Material Master itu adalah kumpulan dari daftar yang berisi tentang detail atau informasi terkait segala jenis bahan material gitu, atau ya persediaan lah gitu, stok persediaan yang ada di dalam perusahaan dan biasanya dibutuhkan untuk proses produksi dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk tipe-tipe bahan yang ada di dalam perusahaan itu ada beberapa macam lah, tapi yang saya dapatkan itu saya bagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu bahan mentah, atau istilahnya kalau orang di industri itu bilang ya barang-barang supplier lah gitu. Jadi bahan-bahan yang masih mentah dan atau masih raw gitu dikirim dari supplier ke perusahaan untuk selanjutnya akan diproduksi. Nah, kemudian yang kedua itu bahan yang disimpan dalam penyimpanan. Jadi kalau misalkan ini mungkin ditujukan untuk barang-barang atau bahan yang
digunakan dalam jangka waktu panjang. Jadi dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga itu bahan jadi, biasanya ini ya produk yang udah siap untuk dijual gitu. Jadi ketika mereka selesai memproduksi barang, biasanya produk itu akan didata dan siap untuk dijual ke komersial. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, gampangnya sih material master ini kayak mendata semua bahan-bahan yang masuk dan keluar. Nah, bahan masuk dan keluar ini kayak ibaratnya ketika misalkan di satu perusahaan mereka ingin memproduksi barang A. Nah, sebanyak sekian. Nah, bahan-bahannya apa aja? Oh, bahan-bahannya bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, sekian. Nah, kemudian bahan-bahan dibutuhkan itu pun datang dan mereka akan mendata semua itu. Nah, untuk isi atau detail dari data tersebut itu bisa misalkan nama bari bahan, kemudian spesifikasi, kemudian dimensinya berapa, lalu bahan itu bisa bertahan lama atau tidak, kemudian bahannya itu apakah butuh perawatan atau maintenance khusus kah, atau bisa langsung diproduksi. Nah, itu isi dari data bahan-bahan tersebut tertulis secara detail dan dicatat semuanya, sehingga itu akan digunakan oleh divisi yang membutuhkan di perusahaan tersebut. Nah, setelah didata, kemudian bahan-bahan itu bisa masuk ke dalam produksi dan kembali dicatat bahan-bahan apa saja yang dipakai, kemudian berapa banyak, dan ketika sudah selesai diproduksi dan menjadi sebuah produk itu akan dicatat lagi dan semuanya itu sudah terintegrasi menjadi satu kesatuan, dan mereka akan mencatat semuanya itu dan memastikan semua bahan yang mereka miliki itu bisa terproduksi dengan maksimal dan tidak ada bahan yang terbuang percuma di dalam proses produksi. Jadi ketika ada divisi lain yang membutuhkan data ini, mereka bisa mengetahui dengan detail dan semuanya bisa terjelaskan. Nah, semua data ini tadi kan saya udah bilang bisa terintegrasi, jadi memang kalaupun ada divisi lain yang membutuhkan data, mereka tinggal mencarinya dalam material master ini. Jadi memang semuanya itu udah terhubung satu sama lain. Mungkin dari material master segitu karena memang ya cara kerjanya mengumpulkan data sedetail mungkin lah gitu. Ya, sekarang saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Production Resource Tools. Nah, apa sih ini Production Resource Tools? Jadi ini kayak semacam package atau paket dari beberapa peralatan tertentu di mana dia ini berfungsi sebagai sumber daya operasi yang bisa dipindahkan kemana-mana. Jadi dia ini beberapa peralatan yang sama dan bisa digunakan di banyak divisi tertentu. Nah, jadi kayak contohnya di dalam sumber di tools ini ada beberapa peralatan yang dimana dia bisa dioper ke beberapa divisi. Jadi ketika ada divisi yang membutuhkan, mereka tinggal bawa ini ke tempat mereka, dan kalau misalkan ada yang membutuhkan, mereka tinggal oper aja peralatan ini ke divisi yang lain yang membutuhkan. Jadi dia bisa digunakan berulang kali di divisi yang berbeda. Jadi dia tidak seperti mesin produksi atau aset tetap yang dimana dia diam di satu divisi tertentu dan stay di situ saja. Nah, Production Resource Tools ini fleksibel dan bisa digunakan di divisi yang berbeda. Nah, jadi ini mungkin kalau Production Resource Tools ini kayak semacam dokumen atau blueprint gitu yang bisa digunakan di beberapa divisi gitu, atau mungkin instrumen pengukuran gitu. Nah, isinya tuh bisa beragam tergantung perusahaan tersebut butuh peralatan apa, karena Production Resource Tools ini kan jatuhnya kayak sharing tools gitu. Nah, si perusahaan ini bakal membeli peralatan yang mungkin kalau dibeli satu-satu untuk
beberapa divisi akan buang-buang duit dan bisa saja itu kurang kepake di divisi tertentu. Jadi daripada beli satu-satu dan kurang kepake di divisi lain, mending dibeliin satu peralatan dan dikumpulkan menjadi satu, tapi dia bisa dioper-oper ke divisi lain yang membutuhkan. Jadi dia bisa memangkas duit sekaligus bisa membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Nah, jadi Person Resource Tools ini adalah solusi buat perusahaan ketika ingin mengumpulkan beberapa peralatan menjadi satu dan dia bisa mengoper ke perusahaan lain yang ke perusahaan, dan mereka bisa mengoper ke divisi lain yang membutuhkan. Oke, jadi mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Saya akan lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Joshua Sandak. Di sini saya akan membahas materi saya, yaitu request production. Nah, di request production itu ada 4 elemen penyusun request production, yaitu yang pertama ada triggers, data, test, dengan outcomes. Nah, di triggers itu dia membahas tentang proses-proses yang dapat memicu terjadinya request production. Nah, kalau di data itu akan dibahas tentang gabungan data-data apa saja yang ada di dalam sistem dan berada pada request production. Baru ada task. Kalau di sini tugas-tugas yang akan nantinya ada di request production. Baru ada outcomes. Nah, outcomes di sini hasil atau tujuan dari dibuatnya request production. Nah, yang pertama itu saya akan bahas tentang triggers. Nah, kan di request production ini dipicu oleh mempunyai triggers, yaitu aktivitas dalam proses. Di sini yang saya dapat. Yang aktivitas pertama itu make to order. Nah, make to order ini dia sama dengan jadi customer itu memesan produk kepada perusahaan. Itu biasa yang disebut itu fulfillment process. Jadi DP contoh di sini taruhlah jadi sama dengan ada customer itu mau pesan 50 biji ban motor. Jadi itu pelanggan itu request order kepada perusahaan, taruhlah perusahaan X, dia request order 50 biji ban motor. Perusahaan X backing itu. Jadi perusahaan X itu backing sesuai dengan pesanan yang ada atau pesanan order yang ada dari customer tersebut. Baru ada make to stock. Make to stock ini dia menjalankan proses produksi bahan-bahan itu berdasarkan perencanaan material yang ada. Jadi contohnya itu pesanan pelanggan tiba-tiba itu memesan misalnya 100 biji tas kepada perusahaan. Nah, perusahaan backing itu belum backing 100 biji tas. Otomatis kan DP material penyusun tas tersebut. Ada kan material-material tersebut seperti ada kain, atau plastik, atau aksesoris yang ada di tas itu dah. Dorang itu bahan-bahan itu otomatis kan berkurang. Jadi dorang making perencanaan material. Jadi dorang stok terus tuh barang agar nantinya barang-barang itu selalu ada di dalam gudang dah. Nah, akan habis dah. Selalu ada. Baru ada manajemen produk. Manajemen produk ini dia lebih ke project besar dah. Jadi pembuatan yang memerlukan komponen-komponen yang banyak dan komponen-komponen yang besar atau yang kompleks, sehingga dapat memicu itu pelanggan itu meminta, misalnya contoh ini pelanggan menawarkan proyek kepada perusahaan tersebut backing pesawat terbang. Pesawat terbang kan itu mempunyai kompleks, material yang kompleks dong. Baru jadi perusahaan itu backing dia backing bagian-bagian yang kompleks itu, bagian atau komponen-komponen yang penyusun pesawat terbang itu, perusahaan backing itu kan orang itu perlu bahan-bahan lain dan bahan-bahan ekstra. Pokoknya itu project besar manajemen produk itu. Nah, baru ada di request production juga dapat dibuat secara manual bila ada kebutuhan untuk
menghasilkan bahan berdasarkan inventory level. Jadi dia sama dengan dorang cek dang DP inventory level. Kalau dia semua habis itu dia yang ada di dalam gudang, dorang stok itu sama dengan make to stock, Pak. Yang ini request of material ini dang. Jadi perusahaan yang making semua itu. Baru ada data. Di data ini ada 3 data penyusun di master data ini. Yang pertama itu ada material master. Nah, material master ini dia berisi informasi tentang semua material yang diperoleh perusahaan, yang dihasilkan perusahaan, yang disimpan ataupun yang dijual. Nah, ini kok di material master ini dia menentukan bahan mana yang harus diproduksi dan kapan itu bahan harus diproduksi. Nah, ini baru ada selanjutnya ada bill of material. Bill of material ini adalah daftar komponen yang daftar komponen bahan-bahan berdasarkan DP quantity atau DP jumlah barang tersebut yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Jadi barang-barang itu dang DP bahan-bahan material yang untuk menghasilkan produk tersebut atau untuk merakit produk tersebut. Jadi material ini juga digunakan untuk perencanaan kebutuhan material atau penetapan harga produk. Kalau baru yang elemen penyusun berikut itu ada routing. Nah, routing ini dia sama dengan operasional, Pak. Dia menentukan dia schedule operasi penjadwalan kerja dang. Dia schedule itu operation. Waktu misalnya waktu mesin ini dipakai atau waktu kerja mesin ini dia yang atur dang operasional yang ada di dalam production tersebut, lebih ke mesin, Pak, dia. Baru ada organisational data. Ini organisational data ini kok lebih bersifat kepada customer dang. Itu data yang ada pada klien atau yang ada pada company atau DP storage location. Nah, lebih ke customer, Pak, itu. Baru ada individu ini dia di dalam data ini juga dia boleh individu atau user input sendiri dang DP kemauan. Jadi user boleh memilih bahan mana yang akan dipakai atau material mana yang akan dipakai, berapa banyak itu barang yang akan dibuat, baru kapan material tersebut diperlukan, kapan barang itu dijadi, itu boleh. Itu user yang atur dang. Boleh user yang request ke perusahaan. Nah, jadi semua data-data ini yang ada ini, master data, organizational data, user input ini, dia ada di dalam sistem ERP. Dorang semua ini menyatu. Kong ada DP urutan dang. Dia menyusun sampai dia tergabung dang. Ini 3 data ini dia tergabung di sistem ERP. Kong menyusun. Dia menjadi planet order. Nah, baru ada tugas. Nah, tugas di sini kok dia gabungan. Kan itu data-data kan sudah ada digabung. So digabung jadi sekarang dorang ada di sistem ERP itu. Nah, data-data di situ itu menyusun planet order. Jadi semua data-data itu adalah planet order. Baru planet order ini dia akan berada di sistem terus dong. Dia akan nanti ditindaklanjuti oleh pemegang keputusan dalam misalnya sektor produksi. Kalau DP contohnya sama dengan manajer produksi lah. Nah, manajer produksi ini dia boleh menolak pesanan, memodifikasi ataupun menggabungkan pesanan. Nah, pokoknya dia yang sama dengan memegang otoritas di dalam produksi tersebut. Nah, baru yang terakhir itu ada outcomes. Nah, outcomes ini atau hasil dari request production. Ini tujuan request production dibuat itu adalah outcomes ini. Nah, outcomes ini berisi planet order. Nah, jadi ini planet order ini dia berupa dokumen transaksi. Jadi semua proses yang ada itu sama dengan semua proses atau elemen-elemen yang ada tadi yang kita jelaskan yang ada di request production itu seperti trigger,
data, tugas, yang task atau outcomes. Itu semua dia menjadi satu, yaitu dokumen transaksi yang merupakan planet order itu sendiri. Nah, sekian dari presentasi materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Glenn Hartamping. Saat ini saya akan membahas mengenai authorized production. Nah, kita akan membahas authorized production ini mulai dari pengertiannya, fungsinya, serta elemen-elemen dasar yang mendukung adanya proses produksi ini. Kita akan masuk pada pengertiannya terlebih dahulu. Pengertiannya yaitu authorized production itu terdiri dari dua kata, yaitu authorized atau otorisasi, dan production atau produksi. Jadi otorisasi produksi. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan dua kata ini, artinya adalah pemberian kekuasaan untuk melakukan produksi. Nah, jadi mereka ini yang mengurus segala jenis kegiatan yang mencakup tentang produksi. Nah, kemudian ada fungsinya. Fungsinya yaitu cukup sederhana, yaitu membuat pesanan produksi. Nah, kita akan masuk pada 4 elemen utama. Nah, jadi 4 elemen utama ini yang memicu adanya proses produksi atau proses otorisasi. Nah, teman-teman, ini ada 4 elemen. 4 elemen ini harus berjalan sesuai dengan urutannya, tidak bisa outcomes duluan atau data duluan. Jadi mereka harus berurutan. Nah, kita akan bahas mulai dari triggers atau pemicu adanya proses produksi ini. Nah, yang pertama di situ ada plan order atau pesanan yang direncanakan. Kemudian ada need for material atau kebutuhan bahan. Nah, setelah itu ada data. Di dalam data itu ada data organisasi. Nah, kita akan bahas mengenai data ini di slide selanjutnya. Kemudian ada master data atau sebuah tagihan material, pusat kerja, dan alat sumber produksi. Dan mungkin saya akan singgung sedikit bahwa setiap master data itu, setiap perusahaan itu beda-beda, nggak sama. Kemudian ada yang namanya user input. User input ini ya teman-teman sudah tahu adalah masukan dari pengguna. Kemudian ada tasks atau tugas. Nah, setelah kedua elemen tadi sudah dijalankan, yaitu triggers dan juga data, akhirnya ada yang namanya tugas. Tugas yang pertama yaitu create production order atau membuat pesanan produksi. Nah, jadi ketika dua elemen tadi sudah akhirnya mereka mau melakukan pesanan produksi ini. Nah, kemudian ada yang namanya routing selection. Routing selection ini adalah istilah urutan atau sequence setiap proses produksi, di mana tugasnya itu membantu PPIC. PPIC ini adalah Production Planning Inventory Control. Nah, kemudian setelah itu ada bomb selection. Bom ini bukan bom yang sering meledak, melainkan bom ini sudah disinggung tadi adalah bill of material. Jadi di dalam bill of material ini mereka yang melakukan seleksi kebutuhan. Apa aja sih yang harus diproduksi? Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya component assignment. Dalam component assignment itu mereka ini adalah membuat hubungan antara struktur produk dan struktur proses untuk suatu bahan atau produk. Nah, kemudian di sini ada priority assignment. Priority assignment ini adalah sumber daya operasi yang digunakan dalam produksi atau pemilihan pabrik. Jadi PRT ini mereka menyediakan sumber dan juga alat untuk menunjang proses produksi. Nah, setelah tugasnya sudah dijalankan, kita masuk pada outcomes-nya atau hasil yang didapatkan setelah 3 elemen sebelumnya berjalan atau setelah dilakukan. Yang pertama adalah penjadwalan, yaitu jadwal kapan sih barang-barang ini akan diproduksi. Kemudian adalah pemeriksaan ketersediaan, apakah barang-barang kita atau bahan-bahan mentah kita tersedia apa enggak. Kemudian ada reservasi. Reservasi ini adalah perjanjian berupa pemesanan barang. Kemudian ada preliminary costing, atau biaya-biaya yang timbul di luar biaya utama. Biasanya mungkin kalau contoh, mungkin kita pesan online, mungkin ada hitung pajak, itulah yang dibilang preliminary costing. Kemudian yang terakhir ada purchase requisition atau formulir pesanan resmi mengenai apa yang akan mereka beli, termasuk deskripsi, kuantitas, dan juga kualitas yang akan mereka produksi. Nah, kemudian kita lanjut mengenai data pesanan produksi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kita akan bahas mengenai master data, di mana master data itu dia mencakup master data, bill of material, routing, work center, dan PRTS. Nah, ini akan disinggung di kelompok bab 6, yaitu mengenai produksi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa setiap perusahaan itu mempunyai master datanya masing-masing. Nah, kemudian ada organizational data, di mana di dalam organizational data ini kita membahas mengenai klien, nama company atau kode company, dan plan, serta storage location. Nah, kemudian ada user input. Nah, user input ini termasuk tipe akan yang diorder, kemudian procurement type, apa sih yang mereka mau, kemudian ada material number, quantity, serta dates, kapan mulainya dan kapan selesainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah plan order, itu mencakup material, quantity, dan juga dates. Itulah yang menjadi data pesanan produksi. Nah,
Kemudian ada yang namanya struktur pesanan produksi. Kita akan membahas lebih lengkapnya lagi. Nah, di sini yang pertama ada header. Header itu seperti nomor pesanan unik, pabrik tempat bahan akan diproduksi, penjadwalan produksi, dan status pesanan. Status ini penting karena menentukan langkah mana dalam proses yang akan diselesaikan. Kemudian ada namanya operation. Nah, dalam operation ini pesanan produksi mencakup spesifikasi untuk operasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan bersama dengan data tentang pusat kerja yang ditunjuk. Ini juga mengidentifikasi secara spesifik urutan untuk melakukan operasi. Nah, perhatikan bahwa pesanan produksi ini harus mencakup setidaknya satu operasi. Jadi di dalam operation ini harus ada setidaknya satu operasi saja. Nah, kemudian ada yang namanya sequence. Nah, di sequence ini ada standar, ada alternatif. Jadi alternatif ini terjadi jika pesanan atau order yang dilakukan itu tidak sesuai dengan penjadwalan. Jadi mereka melakukan alternatif. Nah, kemudian ada paralel. Jadi paralel ini kalau dibilang urutan yang berjalan sejajar dengan operasi, yaitu operasi standar. Nah, habis itu ada capacity split. Capacity split ini digunakan untuk menentukan pembagian antara mesin dan atau orang yang akan terlibat dalam produksi material. Nah, setelah itu ada components. Nah, di dalam components ini mereka itu mengidentifikasi komponen yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah material yang ditentukan. Biasanya komponen ini diperoleh dari BOM atau Bill of Material. Namun mereka dapat ditambahkan atau disesuaikan secara manual sesuai kebutuhan. Kemudian ada PRTS. PRTS ini untuk menyelesaikan satu atau lebih operasi yang diidentifikasi. Nah, kemudian ada yang ketujuh yaitu triggers point. Nah, triggers point kalau dibilang poin pemicu. Nah, fungsinya yaitu cuma sebagai pemicu adanya aktivitas produksi. Setelah itu ada cost atau biaya. Nah, pesanan produksi itu mencakup perkiraan awal untuk berbagai biaya komponen. Data ini digunakan dalam penetapan biaya produk yang merupakan proses dalam akuntansi manajemen. Jadi, ya tentu saja dalam suatu produksi pasti ada biaya. Nah, setelah ada biaya kita masuk pada settlement rule. Nah, ini merupakan aturan yang harus dilaksanakan dalam proses pembayaran, yaitu setelah pemesanan produksi selesai, biaya yang terkumpul dalam pesanan produksi harus diselesaikan dengan aturan penyesuaian dari masing-masing perusahaan. Jadi masing-masing perusahaan itu yang menentukan gimana sih pembiayaan selanjutnya. Kemudian ada dokumen link. Jadi dokumen link ini fungsinya itu memberikan atau menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lainnya dalam proses produksi supaya dokumen-dokumen ini diketahui oleh yang lain, bukan cuma satu bagian saja. Kemudian yang terakhir adalah confirmation atau konfirmasi. Jadi, ketika pesanan produksi ini telah selesai, telah dijalankan, bahkan telah dibuat, bahan yang sebenarnya diproduksi dicatat dalam pesanan produksi melalui konfirmasi. Demikian yang bisa saya bawakan mengenai authorized production, dan presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian order release. Saya Filiposa akan menjelaskan bagian order release di dalam chapter 6 di dalam production process. Nah, jadi dalam textbook di sini saya ambil apa itu order release. Jadi order status of created limit the process that can be executed. Jadi batas proses step di mana step itu akan dilakukan. Jadi contohnya di sini adalah step 1. Nah, jadi di sini adalah batas step 1 di mana dia akan melakukan prosesnya. Di sini adalah step 2. Jadi di sini adalah proses atas step 2 dia akan melakukan prosesnya. Begitu juga berikutnya di sini step 3 dia akan melakukan proses bagian step 3. Nah, an order must be released for production before subsequent step can be carried out. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan step-step yang berikutnya dilakukan, kita harus melakukan order release terlebih dahulu. Nah, ini adalah elemen dari order release step. Jadi yang pertama ada trigger. Jadi sebelum release order ini dilakukan, kita harus adanya namanya order creation terlebih dahulu. Nah, dalam order creation tersebut dapat data yaitu order number dan sistem parameternya. Jadi setelah kita mendapatkan data, di sini kita akan bisa melakukan task dari release order or operation-nya. Jadi setelah kita menerima order number, kita bisa langsung melakukan task-nya dari release order or operation. Jadi setelah kita lakukan task, kita akan mendapatkan outcomes-nya, yaitu enable subsequent step. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, setelah kita melakukan release order, baru kita bisa lanjut ke step yang berikutnya, di enable subsequent step. Nah, terus
print shop paper. Jadi print shop paper ini mereka akan mencatat setiap hal-hal yang telah kita lakukan selama production. Contohnya material apa saja yang telah kita lakukan selama production. Terus time, berapa lama waktu yang kita lakukan selama kita melakukan production. Terus communicate with PDC system. Jadi PDC system ini juga mirip seperti print shop paper, mereka akan record semua data yang telah kita lakukan selama production. Nah, di sini ada 4 poin di mana efisien dari order release. Pertama, planning the release. Jadi di sini di tahap pertama ini kita akan melakukan perencanaan sebelum kita melakukan production. Contohnya, kita bisa merencanakan berapa banyak unit yang akan kita jual, terus kapan kita akan mengirimkan produk tersebut, terus berapa banyak karyawan yang akan kita butuhkan agar semuanya bisa tersusun dengan baik. Di bagian 2, processing for release. Di bagian ini, setelah kita merencanakan semua rencana yang kita lakukan di step 1, kita bisa langsung melakukan execute setiap planning tersebut di dalam processing for release ini. Bagian 3 sini, acceptance testing of performance testing. Jadi di bagian sinilah merupakan bagian yang sangat penting, di mana produk yang telah kita keluarkan kita bisa testing terlebih dahulu sebelum kita menjual secara umum. Jadi kita bisa testing terlebih dahulu apakah produk tersebut terdapat kecacatan atau bisa ada kesalahan produk yang dilakukan selama production. Ini merupakan hal yang penting sebelum kita melakukan proses yang keempat. Yang keempat ini setelah kita melakukan bagian yang ketiga, performance test, kita sudah mengecek semua produk-produk yang akan kita luncurkan nanti, kita bisa melakukan persiapan dan bisa menyebarluaskan produk kita atau bisa kita jual belikan produk kita. Jadi sekian untuk bagian order release. Next. Baik, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya dari dalam proses di the production process, yaitu goods issue. Goods issue itu adalah suatu proses yang terjadi di mana material atau bahan-bahan yang disimpan di dalam tempat penyimpanan itu dikirimkan atau di-issue ke bagian production sesuai dengan pesanan dari production. Jadi langsung saja kita ke elements of goods issue. Seperti biasa ada 4. Pertama adalah triggers atau pemicu dari proses tersebut. Kedua, data-data yang diperlukan dalam proses ini. Yang ketiga, tasks atau tugas-tugas apa yang dieksekusi selama proses ini berjalan. Dan yang terakhir adalah outcomes atau hasil yang didapat setelah proses ini berakhir. Nah, pertama adalah pemicu. Apa yang memicu proses goods issue? Pemicunya adalah order release. Artinya apa? Pemicunya itu pemesanan. Pemesanan dari mana? Pemesanan dari bagian production. Jadi, proses goods issue ini, tahap dari proses ini akan dijalankan jikalau bagian dari production memesan bahan-bahan. Nah, langsung saja kita ke elemen kedua, yaitu data. Ada 4 bagian di sini. Yang pertama adalah master data, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi langsung saja, master data yang digunakan di dalam goods issue ini adalah material master, karena ingat material itu adalah key point dari goods issue. Nah, yang kedua adalah organizational data. Pertama adalah klien, siapa yang memesan bahan-bahan tersebut. Yang kedua adalah company code. Saya tidak akan menjelaskan ini karena kita sudah familiar guna dari kode di dalam sebuah sistem. Yang ketiga adalah plant, bukan tanaman, tetapi ini adalah sebuah tempat penyimpanan barang dagangan atau material. Nah, yang terakhir adalah storage location. Nah, di perusahaan kan ada banyak tempat penyimpanan, jadi kita harus tahu, kita harus input secara detail storage location, tempat penyimpanan yang mana secara detail. Nah, yang selanjutnya adalah user input. Pertama adalah production order number, itu juga semacam kode di dalam hal user input. Yang kedua adalah quantities atau jumlah yang akan dipesan. Ketiga adalah dates atau tanggal berapa
barang itu dipesan atau dikonfirm dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah order location seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang bagian terakhir adalah production order. Pertama adalah components atau ya komponen-komponen apa yang akan dipesan nanti, komponen dari bahan-bahan. Bisa ada satu komponen, bisa juga lebih dari satu komponen. Nah, yang kedua adalah quantities, jumlah. Ketiga adalah reservation atau pemesanan, atau kata lainnya booking. Dan yang terakhir adalah status. Apakah order tersebut sudah dikonfirm atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, elemen selanjutnya adalah tasks, tugas-tugas. Nah, ada dua. Yang pertama adalah main task, yaitu definisi dari goods issue sendiri. Jadi ingat secara singkat, arti dari goods issue adalah pengiriman material dari tempat penyimpanan ke bagian production sesuai yang dipesankan oleh production. Nah, yang kedua adalah tugas tambahan, yaitu namanya material staging, yang hanya diperlukan kalau ada material-material yang harus dipersiapkan untuk digunakan, seperti begini. Jadi kan plant yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah tempat penyimpanan barang dagangan atau material. Nah, di situ juga bisa menjadi tempat untuk memanufaktur produk. Jadi ada tempat manufaktur, ada juga tempat penyimpanan. Maka disitulah adanya material staging, di mana material-material tersebut sudah dipersiapkan di situ agar mereka dapat save time untuk memanufaktur barang kalau barang-barang tersebut bahan-bahannya sudah disiapkan. Nah, kebanyakan perusahaan itu mereka tidak track proses goods issue ini secara eksplisit atau secara tertulis. Maka instead mereka menggunakan teknik yang namanya backflashing. Nah, backflashing ini adalah teknik yang digunakan perusahaan di mana proses goods issue ini direkam secara otomatis hanya jika order tersebut sudah dikonfirmasi di dalam bagian production. Nah, dampak buruk dari teknik backflashing ini adalah time lagging. Nah, lagging itu kan lag, artinya yang kita tahu itu lambat kan. Jadi in real life itu barangnya sudah keluar, bahan-bahannya, materialnya, bahannya sedang OTW dikirim. Nah, sistem itu hanya tercatat secara eksplisit kalau barangnya sudah sampai dan di bagian production sudah confirm tentang pesanan tersebut. Nah, walaupun ada dampak buruknya, tetapi kebanyakan perusahaan tetap menggunakan metode ini atau teknik ini untuk meningkatkan efisiensi dari proses goods issue ini. Jadi, terakhir adalah outcomes. Pertama adalah material master updated, artinya kan di bagian penyimpanan itu kan bahan-bahannya itu berfluktuasi kan, berkurang, bertambah stoknya, berkurang pada saat dikirim ke bagian production. Nah, setiap perubahan quantity atau jumlah yang ada itu dicatat, diupdate di dalam material master. Nah, yang kedua adalah general ledger accounts updated. Nah, segala transaksi yang ada di dalam goods issue ini tercatat di dalam general ledger accounts, yang akhirnya di-update setiap ada pergantian transaksi, Nah, yang ketiga adalah material reservations updated. Artinya segala booking atau reservation itu di-update. Reservation yang ada itu semuanya dicatat di bagian situ. Jadi sekian tentang tahap goods issue. Mari kita lihat atau bahas step atau tahap proses selanjutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Dengan topik kali ini yang saya akan bawakan adalah confirmation. Dari kata-katanya saja, confirmation itu apa sih? Nah, saat perusahaan sudah selesai memproduksi suatu produk yang telah diproduksi oleh mereka itu, mereka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk melakukan konfirmasi. Konfirmasi yang dimaksud ini konfirmasi bahwa produk
telah selesai dibuat atau suatu operasi telah selesai dilakukan untuk proses produksi dari produk yang dilakukan perusahaan ini. Nah, di dalam proses konfirmasi ini ada elemen-elemen langkah-langkah dari konfirmasinya. Ya, mari kita lihat dari contoh di sini. Yang pertama ada trigger. Nah, trigger ini yang memicu bahwa perusahaan untuk melakukan konfirmasi. Nah, triggernya adalah completion of product steps. Nah, artinya step-step dalam produksi telah selesai dilakukan, sehingga kalau proses produksinya telah selesai dilakukan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan konfirmasi. Itulah triggernya. Kalau dia telah menyelesaikan step-stepnya, maka yang dia lakukan selanjutnya adalah melakukan konfirmasi. Yang kedua, ada data yang harus diisi atau yang harus di-include untuk melakukan konfirmasi. Data-data apa saja yang kita lihat nanti. Ada tes atau di sini yang harus dilakukan. Ada beberapa konfirmasi. Apa yang harus dilakukan saat melakukan konfirmasi tersebut, atau tugas-tugas apa. Yang terakhir ada outcomes atau DP hasil. Hasil dari konfirmasi itu apa-apa saja, nanti kita lihat sebentar. Kita masuk pada data. Nah, di sini data-data apa saja sih yang harus dimasukkan untuk melakukan konfirmasi dari user input terlebih dahulu, atau yang dimasukkan oleh user. Yang pertama order number. Tentunya order number ini kayak produksi yang nomor produksinya atau nomor pesanannya dari sebuah, misalnya seorang yang memesan suatu produk di perusahaan, order numbernya berapa, kayak sebuah angka unik begitu. Nah, yang kedua adalah quantity. Quantity ini terbagi 3, yaitu berapa banyak produk yang telah diproduksi, baru berapa banyak produk yang telah gagal diproduksi, dan berapa banyak produk yang harus diproduksi ulang. Karena mungkin kalau diproduksi ulang karena mungkin tidak sesuai dengan customer atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka diproduksi ulang. Atau bisa saja gagal. Berapa banyak, dicatat berapa banyak itu. Yang ketiga activity, atau operasi-operasi atau aktivitas apa saja yang dilakukan saat tahap produksi tersebut, dicatat di situ. Yang ketiga adalah duration atau dates atau tanggal. Nah, tanggal atau waktu yang dimaksud ini adalah tanggal mulai produksi dan tanggal selesai produksinya, dimasukkan di situ. Kapan dia mulai produksi tersebut dan kapan dia menyelesaikan produksi tersebut. Nah, itu yang dimasukkan di duration atau dates. Yang terakhir adalah bukan terakhir sih, yang ke 5 adalah work center. Work center ini di mana tempat produksi itu terjadi. Di perusahaan, misalnya di perusahaan mana produksi itu terjadi gitu. Melakukan confirmation, atau di mana tempat untuk melakukan produksinya. Yang ketiga personel, siapa saja yang terlibat dalam produksi tersebut, atau siapa saja yang melakukan proses produksi tersebut, proses pembuatan produk tersebut. Yang ketiga adalah variance. Variansi ini kayak sebuah alasan jika kuantitas dari suatu produk yang telah diproduksi tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, berarti kuantitasnya lebih buruk lah misalnya, maka terjadi variance gitu. Nah, yang kedua data dalam production order. Nah, dalam production order ini ada 3 data. Plan value itu kayak modal yang telah dialokasikan untuk melakukan produksi tersebut. Nah, operation itu kayak DP operasi apa saja yang dilakukan dalam produksi tersebut. Nah, control key itu kayak kalau di SAP atau di aplikasi ERP itu kayak kode unik yang saya dapat di Google, itu berupa kode unik dari produksi tersebut. Nah, setelah data-data dikumpulkan, data-data sudah diinput, maka selanjutnya akan dilakukan konfirmasi dari semua itu. Nah, selanjutnya task atau tugas yang harus diselesaikan. Time event confirmation ini kayak merecord cara pembongkaran, cara merecord apa saja aktivitas yang di dalam. Atau time event confirmation, dia misalnya dalam pembongkaran dia merecordnya
melakukan konfirmasi berupa membuat sebuah record atau video gitu pada saat dia melakukan pembongkaran atau perakitan atau memproduksi barang tersebut. Nah, dia melakukannya berupa rekaman begitu. Yang kedua itu time ticket confirmation. Nah, time ticket confirmation ini kayak konfirmasi yang dilakukan untuk, atau konfirmasi yang dilakukan untuk, bukan untuk sih, dibagi dua begitu dong konfirmasinya, bagi dua tahap. Misalnya sebuah perusahaan ingin membuat suatu produk dari 30 unit bahan baku. Nah, pada tahap pertama, dan perusahaan ini membaginya dalam dua tahap begitu dong. Pada tahap pertama, perusahaan itu melakukan produksi menggunakan 20 unit bahan baku, dan setelah itu dia melakukan konfirmasi pada tahap pertama. Selanjutnya, konfirmasi kedua tentu saja dari sisa bahan bakunya. Ketika perusahaan menggunakan 10 unit bahan baku yang tersisa, maka dilakukan lagi konfirmasi kedua. Itu yang dimaksud dengan time ticket confirmation. Nah, yang ketiga adalah collective and fast entry confirmation. Nah, collective and fast entry confirmation itu konfirmasi yang dilakukan pada saat itu juga. Jadi pada saat sedang melakukan produksi atau barang itu, dia melakukan konfirmasi. Oh, saatnya melakukan konfirmasi untuk produksi tersebut. Nah, yang keempat ini in milestone confirmation. In milestone confirmation itu kayak konfirmasi yang dilakukan untuk konfirmasi secara otomatis yang dilakukan untuk melakukan konfirmasi dari operasi yang dilakukan sebelumnya. Jadi misalnya di suatu perusahaan ada sebuah bahan baku yang diinspeksi begitu dong, diperiksa bahan bakunya itu bagus atau tidak. Nah, misalnya dari 50 bahan baku yang telah diperiksa, ada sekitar 20 bahan baku yang lulus dari pemeriksaan tersebut dan 30 bahan baku yang lulus. Nah, dari 20 bahan baku yang lulus tersebut dilakukan konfirmasi agar menentukan kuantitas dari 20 bahan baku yang telah lulus inspeksi. Makanya konfirmasi tersebut guna untuk menentukan kuantitas. Jadi kayak sebagai acuan begitu dong. Jadi kayak kalau berikut melihat, oh seharusnya seperti ini begitu. Itu yang dinamakan in milestone confirmation. Yang kelima adalah progress confirmation. Nah, progress confirmation ini kayak jadi confirmation yang telah diupdate begitu dong kayaknya. Bukan kayaknya, tapi begitulah yang saya baca. Nah, contohnya dari tadi yang saya contoh 30, di sebuah perusahaan ingin melakukan pembuatan produk menggunakan 30 bahan baku. Nah, setelah dia menggunakan 20 bahan baku, otomatis dia ingin menggunakan 10 bahan baku lagi. Nah, pada saat dia mengkonfirmasi yang ke-20, dia setelah dia menggunakan yang ke-10 lagi, dia mengupdate konfirmasi tersebut jadi dia telah terupdate di progress itu. Dari yang sebelumnya menggunakan 20 bahan baku, kemudian dia terupdate menjadi menggunakan seluruh proses. Dia telah menggunakan seluruh bahan baku tersebut, yaitu diupdate di sistem menjadi 30 confirmation karena dia telah menggunakan seluruh dari bahan baku tersebut. Itu yang dinamakan progress confirmation, atau setiap progresnya dilakukan konfirmasi begitu. Nah, selanjutnya kita masuk di hasilnya. Yang pertama, the work actually complete are recorded. Nah, maksudnya itu jadi pekerjaan tersebut dalam produksi barang tersebut telah berhasil direcord begitu. Itulah hasilnya bahwa record itu telah berhasil dilakukan dan konfirmasi pasti selesai. Nah, yang kedua itu the product order is update. Artinya orderan produk yang telah diproses itu diupdate menjadi selesai tentunya. Ada beberapa misalnya perusahaan sudah selesai dan dia melakukan konfirmasi. Nah, produk ordernya pasti sudah diupdate dari yang sementara diproses pasti menjadi selesai karena dia sudah melakukan konfirmasi bahwa dia telah selesai melakukan production atau produksi dari sebuah produk gitu. Yang ketiga, the order status is set to either completely confirm or partial confirm. Nah, di sini order statusnya bisa di set ke sukses secara keseluruhan atau dibagi-bagi kayak tadi, seperti tadi dibagi-bagi per prosesnya.
misalnya dia masih setengah selesai atau masih bisa dibagi setengah selesai atau setengah selesai dan setengah belum, atau dia bisa menaruhnya juga setelah mengkonfirmasi dia setelah selesai melakukannya produksi itu, terus dia telah selesai melakukan produksi tersebut secara menyeluruh begitu. Nah, itu saja bagian dari konfirmasi. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Jody Joseph, dan saya pada sekarang ini akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu tentang goods receipt. Dan jadi, apa sih goods receipt itu? Jadi, goods receipt itu adalah prosedur atau tata cara bagaimana barang masuk dalam gudang karena adanya proses pembelian barang dagangan yang sesuai dengan pesanan produksi atau production order. Jadi setelah produksi telah selesai dan juga dikonfirmasi, bahan yang diproduksi itu ditempatkan dalam persediaan barang jadi atau di dalam inventory. Nah, langkah penempatan barang ini dilakukan melalui prosedur penerimaan barang atau prosedur goods receipt. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita tidak boleh sembarangan menyimpan barang atau material jadi kita di dalam inventory. Kita harus melakukan prosedur goods receipt sebagai bukti bahwa barang itu telah diterima. Next. Nah, kita akan bahas tentang elemen-elemen dari goods receipt ini. Jadi ada 4 elemen seperti biasanya, yaitu yang pertama ada triggers atau pemicu dari goods receipt ini. Yang kedua ada data. Jadi data ini data apa saja yang diperlukan dalam goods receipt. Lalu ketiga ada task atau tugas apa yang dilakukan dalam goods receipt ini. Lalu keempat ada outcomes, yaitu hasil yang kita dapat dari goods receipt. Langsung masuk aja ke pertama, yaitu pemicu. Nah, jadi pemicu dari goods receipt ini adalah di tahap confirmation. Jadi di tahap confirmation ini bahan atau materials telah selesai diproduksi dan juga sudah dikonfirmasi dari sistem SAP ERP. Nah, jadi setelah dari tahap confirmation ini telah selesai, baru kita bisa masuk ke tahap goods receipt atau penerimaan barang ke dalam inventory. Kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama ada data. Jadi ada di sini ada di tabel ini ada 3 data yang kita perlukan untuk membuat goods receipt ini. Jadi data yang terkait dengan penerimaan barang yang pertama itu adalah user input. Di user input ini yang pertama di dalamnya ada production order number. Dan yang kedua juga ada quantities atau jumlah barang yang diterima. Lalu yang keempat ada dates atau tanggal berapa barang itu diterima. Lalu yang yang ketiga, sekarang yang keempat, yaitu lokasi barang itu diterima atau di pabrik mana atau di penyimpanan mana barang itu diterima. Nah, jadi yang melakukan user input ini adalah pihak dari penerimaan barang. Lalu yang kedua ada organizational data, di mana organizational data ini terkait dengan yang pertama klien atau orang yang memesan material atau bahan tersebut. Lalu yang kedua ada company code atau kode perusahaannya. Lalu yang ketiga ada plan atau fasilitas produksi yang mengatur, memproduksi, dan memaintenance bahan atau material. Lalu yang keempat ada storage location, di mana storage location ini adalah unit organisasi yang digunakan untuk membedakan atau memisahkan stok yang ada di sebuah plant. Lalu yang ketiga ada master data. Nah, di dalam master data ini terdapat material master yang digunakan untuk menentukan inventory mana yang perlu diperbarui atau diupdate dan bagaimana material itu dinilai. Karena setiap materialnya itu mempunyai range atau harga yang berbeda-beda, dan beberapa material juga ada yang mempunyai harga yang terus bergerak, seperti bergerak naik atau bergerak turun. Jadi material master ini juga menunjukkan apakah material dapat disimpan di lokasi yang ditentukan atau tidak, dan apakah ada persyaratan penyimpanan khusus pada material itu atau tidak. Kita ke elemen selanjutnya, yaitu elemen task. Jadi di elemen task ini adalah tugas yang dilakukan dalam goods receipt. Jadi tugas utama dalam goods receipt ini adalah menerima bahan secara fisik dari pabrik, lalu menempatkannya di lokasi penyimpanan yang sesuai. Jika lokasi penyimpanan menggunakan sistem manajemen gudang,
atau warehouse management, maka persyaratan transfer bahan atau material itu dibuat melalui langkah warehouse management tambahan. Namun itu akan kita bahas di chapter berikutnya, itu chapter 7, yaitu mengenai inventory and warehouse management processes. Saya ada tambahkan tugas dari good receipt ini, yaitu good receipt ini juga melakukan pengecekan terhadap barang, yaitu yang meliputi kualitas, kuantitas, dan juga tanggal kadaluarsanya, dengan tujuan menyesuaikan dengan production order yang ada. Kedua, saya juga menambahkan di good receipt ini juga menulis keterangan tentang tanggal terima, jumlah yang diterima, dan juga harga, seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan. Lalu kita ke elemen berikutnya, itu outcomes atau hasil dari proses good receipt ini. Ada 5 yang kita bisa dapatkan dari good receipt ini. Yang pertama yaitu the quantity on hand and the value of the inventory are updated in the material master. Nah, jadi kita bisa tahu jumlah barang yang ada dalam inventory dan nilai value material dari inventory kita dengan adanya good receipt ini. Lalu kedua ada appropriate general ledger accounts are also updated to reflect the financial consequences of the goods receipt. Jadi dengan adanya prosedur dari penerimaan barang atau good receipt ini, pembukuan general ledger atau pembukuan besar itu bisa jadi terupdate. And next, selanjutnya ada a corresponding FI and CO document is created. Jadi outcomes atau hasil dari good receipt ini juga membantu membuat dokumen FI atau dokumen financial accounting dan dokumen CO atau dokumen controlling sesuai. Lalu yang kedua, update production order. Jadi dengan adanya good receipt ini kita juga jadi bisa mengupdate atau memperbarui pesanan produksi. Misalnya status dari production order telah terkirim atau statusnya telah terkirim sebagian. Lalu outcomes yang ketiga, update actual cost. Jadi outcomes hasil dari goods receipt ini juga dapat memberikan update terhadap harga keseluruhan yang sebenarnya. Jadi sekian production process dari good receipt ini. Selanjutnya materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang periodic processing. Jadi, apa itu periodic processing? Kalau kita lihat bahwa dalam production process, periodic processing itu biasa disebut sebagai period end closing atau penutupan akhir dari beberapa kerja. Ya, seperti mereka itu menentukan suatu bulan atau kuartal ketika mereka menyelesaikan suatu langkah akuntansi. Kemudian mereka mungkin ingin memperbarui data atau mungkin mereka ingin menyelesaikannya. Jadi seperti itu. Mereka itu dilakukan dalam suatu periode. Oke, dalam periodic processing itu apa yang termasuk situ? Jadi kita lihat di sini ada work in process determination. Nanti kita akan lihat pengertiannya dan contohnya. Ada order settlement dan ada overhead allocation. Oke. Kita masuk pada yang pertama. Work in process, oke. Apa itu work in process? Jadi di sini work in process itu di mana perusahaan manufaktur menginformasikan bahwa produk tersebut masih dalam proses produksi. Namanya work in process ya. Artinya mereka itu belum selesai. Hasil akhir dari work in process perusahaan manufaktur adalah produk jadi yang untuk dijual oleh perusahaan. Di sini ada contohnya, oke. Ada contoh barang. Barang dalam proses adalah kacang. Oke. Kacang yang belum masuk kemasan. Artinya ini belum siap dijual kan? Belum siap dijual. Atau mungkin roti yang sedang dipanggang. Roti yang sedang dipanggang ini juga belum siap dijual karena sementara dipanggang. Beda kalau sudah jadi, sudah masak, siap disantap. Kemudian ada pembuatan mobil yang belum dipasang pintunya. Oke, apakah kalau orang lihat ini mobil belum pasang pintu terus orang semua jual? Tentu saja ini belum bisa didistribusikan atau dijual. Nah, ini yang masuk dalam work in process, pengertian work in process. Kemudian kita masuk kepada order settlement. Oke, order settlement ini apa? Nah, biasanya kalau di akhir periode perhitungan,
Oke, kita akan melihat bagaimana biaya itu diselesaikan. Oke, dia diselesaikan. Contohnya kita mau apa? Kita mau cari hasil akhir dari perusahaan ini, atau mungkin dari suatu produk, dari suatu project, kita mau cari uang yang kita keluarkan, uang yang kita dapatkan. Oke, jadi kalau dalam suatu SAP, kalau saya juga belum pernah belajar SAP, saya juga belum pernah pakai. Nanti mungkin teman-teman bisa pakai di situ, nanti cari di YouTube. Entry offset dibuat secara otomatis untuk mengkredit pesanan produksi. Jadi nanti kita akan lihat contoh bagaimana dia itu mengkreditkan pesanan produksi sehingga bisa didapatkan itu namanya selisih harga. Di sini contohnya saya ambil dari textbook, ada production order. Oke, ada production order. Di mana di sini akun penyelesaian output manufaktur dikreditkan dalam jumlah varian. Oke, jadi mereka kreditkan ini manufacturing output terhadap variansnya itu. Oke, di sini kita dapat uangnya itu $15.125 dikreditkan, 508 itu dikreditkan. Oke, jadi kita bisa lihat di sini penyelesaiannya mereka seperti itu. Jadi di mana mereka itu bisa mendapatkan selisih dari produk mereka. Jadi production ordernya mereka selesaikan dengan mereka mengkreditkan suatu akun terhadap akun yang lain. Oke, sehingga mereka mendapatkan selisih dari produk mereka, selisih harga pengeluaran dan pendapatan mereka. Lanjut, overhead allocation. Nah, di sini adalah praktik mendistribusikan biaya yang tidak langsung perusahaan ke proyek yang menghasilkan pendapatan. Oke, baru namanya alokasikan. Kita mau alokasikan uang kita untuk proyek tertentu. Oke, tapi di sini ada apa? Ada keterangan yang saya ambil dari referensi. Di situ tertulis 25% hingga 50% saja dari semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda. Nanti kita lihat contohnya dan perhitungannya. Di sini ada contoh overhead allocation. Misalkan ya, ini misalkan sebuah pabrik. Oke, pabrik. Mereka itu memiliki 2 produk. Oke, atau bisa saja kita katakan 2 proyek. Oke, proyek yang pertama produk J dan proyek yang kedua produk K. Jadi mereka itu menyiapkan uang itu $10 untuk per jam mereka bayar itu labor atau tenaga kerja. Mereka bayar di produk J itu $1.600 itu terhadap dua-dua. Di sini perhitungannya. Jadi kalau 120 jam kerja dikali $10 itu yang mereka bayar direct labornya. Mereka bayar di sini $1.200. Oke? Dan di sebelah kanan di produk K itu 40 jam. 40 jam mereka kerja dikali $10, dan mereka dapatkan untuk biaya labornya itu $400. Oke. Jadi berapa yang mereka keluarkan untuk biaya langsung? Ini memang mereka rencanakan $1.600. Nah, overhead allocation itu di mana? Di sini overhead allocation. Overhead allocation itu mereka selisihkan $400. Oke. Bisa saja dalam produk J ini memerlukan biaya-biaya tambahan, atau bisa saja produk K itu mereka biaya-biaya tambahan lainnya. Oke, jadi mereka itu selisihkan $400. Tapi $400 ini dapat juga dari mana? Oke, jadi rumus dari overhead allocation atau rate-nya itu total overhead per total direct labor hours. Oke. Mereka alokasikan dana $400. Oke, dibagi total direct labor hours. Totalnya berapa? Totalnya kan 160 jam kan? Total direct labornya itu 160 jam. Jadi 120 ditambah 40. Oke, dibahagi dengan total jam. Dibagi ya, $400 dibagi total jam. Jadi dapatnya itu masing-masing $2,50. Oke, dikali lagi mereka dengan total jamnya. Jadi $2,50. Oke, dikalikan dengan jumlah jam mereka. Didapatkanlah di sini. Didapatkan di sini overheadnya 300, di sebelah kanan sini produk K $100. Jadi inilah overhead allocation dengan perhitungannya. Jadi itulah yang termasuk di dalam periodic processing. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Halim Christopher. Saya akan membahas materi lanjutan yaitu completion. So let's talk about completion. Jadi,
what is completion? Jadi completion itu adalah langkah terakhir dalam proses produksi. Nah, untuk penyelesaian proses produksi itu, jadi kita dapat melihatnya dalam dua perspektif, yaitu perspektif logistik atau selesai secara teknis, dan yang kedua perspektif akuntansi atau tertutup. Nah, untuk penyelesaian pesanan produksi dari sudut pandang perspektif logistik atau selesai secara teknis yang tadi, yaitu dengan kita menetapkan status selesai secara teknis atau TEKO terhadap produk tersebut. Nah, pesanan produksi itu akan ditetapkan ke status selesai secara teknis atau TEKO ketika tidak lagi diperlukan atau tidak memungkinkan untuk melanjutkan produksi. Nah, pasti teman-teman masih bingung terhadap TEKO. Nah, sebentar kita akan membahas apa sih itu TEKO. Nah, apa sih TEKO ini? Jadi, TEKO adalah singkatan dari Technically Completed Status of Production Order. Jadi, ini diberikan kepada pesanan produksi yang harus dihentikan sebelum waktunya karena beberapa alasan. Nah, seperti yang di slide sebelumnya bahwa pesanan produksi ditetapkan ke status selesai secara teknis atau TEKO ketika tidak lagi diperlukan atau tidak memungkinkan untuk melanjutkan produksi. Maksudnya di sini bahwa ketika terjadi masalah terhadap pada saat produksi barang itu, nah disinilah TEKO dapat bekerja. Let's say ada kekeliruan yang terjadi. Contohnya, kita telah membuat pesanan produksi untuk X, bukan Y. Jadi, kita harus menghapus pembukaan reservasi dan kapasitas yang dimaksudkan untuk pesanan itu. Nah, sesuai contoh yang tadi, contoh sebelumnya, bahwa kita bisa dapat berarti TEKO ini pesanan yang diselesaikan secara teknis, artinya tanpa penyelesaian penuh. Nah, pesanan produksi tersebut terhenti karena ada beberapa alasan, kemungkinan kesalahan seperti yang kita kenal yaitu human error. Nah, seperti yang dikatakan adalah penyelesaian teknis, yang berarti pesanan secara teknis telah selesai dan tidak ada yang dapat diedit saat itu, karena pada saat kita selesai tidak ada yang dapat diedit. Nah, ini akan memberi sinyal hijau agar pesanan diselesaikan dan penyelesaian wajib dilakukan sebelum menutup pesan. Tapi sebelum menutup pesan ada yang harus dilakukan, dan itu statusnya terlebih dahulu harus TEKO atau dirilis. Seperti yang tadi, sebelum menutup pesan, sebelum itu ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, semua reservasi sumber daya yang masih terbuka itu harus dihapus. Dan yang kedua, konsekuensi apapun terhadap proses lain seperti permintaan pembelian bahan yang dibutuhkan untuk produksi itu juga harus dihapus. Dan yang ketiga, bahan dalam pesanan tidak diharapkan untuk diproduksi dan tidak lagi disertakan dalam perencanaan apapun. Tapi kita bisa memposting keuangan terkait pesanan tersebut. Hanya itu saja, dan kita masuk ke dalam technically completed. Jadi, setelah selesai merubah status TEKO atau dirilis, kita masih dapat membuat posting untuk pesanan tersebut. Misalnya, penarikan material atau penarikan konfirmasi dapat diposting jika sebelumnya dilupakan. Misalkan kita telah menyetel status TEKO untuk A pesanan produksi, tetapi kita masih menggunakan kode TCO11N. Jadi, kita masih bisa melakukan konfirmasi. Nah, setelah itu, setelah pesanan produksi diselesaikan, kita menetapkan ke status ditutup atau closed. Nah, seperti yang gambar di bawah itu adalah proses production order. Jadi, habis TEKO itu masih ada lagi untuk step selanjutnya. Nah, setelah TEKO, inilah yaitu CLSD. Jadi dalam CLSD ini yaitu atau closed. Jadi closed berarti setelah konfirmasi dan penyelesaian selesai,
itu order harus ditutup sepenuhnya untuk diproses lebih lanjut. Nah, important information. Jadi, what is the difference between TECO and CLSD? Apa sih perbedaan dari TECO dan CLSD ini? Nah, perbedaan utama adalah setelah di TECO kita dapat memposting masalah barang ke pesanan itu. Nah, sedangkan dalam kasus CLSD atau close tadi kita tidak dapat melakukannya. Secara logika kan pasti kalau close kita sudah tidak bisa lagi untuk melakukan apa-apa. Dan yang berikut, setelah pesanan produksi diselesaikan, kita menetapkan ke status ditutup atau closed atau CLSD. Nah, sebelum langkah ini dapat terjadi, sebelum kita close produksi tersebut, pesanan tentunya harus status TECO atau dirilis dan harus diselesaikan sepenuhnya. Kan bahwa suatu barang ketika selesai kita harus memberi tanda bahwa ini sudah selesai. Nah, jika belum ada status atau belum TECO atau dirilis, kita tidak dapat masuk ke dalam proses yang ini atau CLSD. Nah, setelah pesanan ditutup, tidak ada pemrosesan lebih lanjut lagi atau postingan keuangan. Secara berkala, pesanan produksi diarsipkan untuk tujuan pencatatan dan dihapus dari sistem. Untuk program pengarsipan dengan menulis data ke file arsip dan menghapusnya dari sistem jika telah berhasil diarsipkan. Nah, pesanan yang telah diarsipkan tadi kita boleh ambil sesuai kebutuhan saja. Maybe you all need to know, mungkin teman-teman harus tahu ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa tadi adalah production order life cycle. Nah, di sana ada yang pertama CRTD atau creation, dan yang kedua REL atau release, yang ketiga TECO atau technical completion, yang keempat itu CLSD atau closing, yang kelima archive atau delete. Nah, di sini saya hanya membahas mulai dari TECO karena materi saya itu completion, hanya penyelesaian saja. Demikian presentasi saya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan atau melihat pembahasan dari teman saya, yaitu materi tentang reporting. Baik, nama saya Jennifer Sambul dan saat ini saya akan membahas materi terakhir dari bab production process ini, yaitu mengenai reporting. Jadi dalam production process itu, semua proses yang terjadi itu harus kita catat dan kita buat laporannya atau biasanya kita sebut production planning report. Apa itu production report? Jadi production report atau laporan produksi itu dibuat untuk mengidentifikasikan status pesanan, status produksi, ketersediaan dan pemanfaatan kapasitas, konsumsi material, dan sebagainya. Jadi setiap proses yang terjadi dalam produksi itu semuanya dicatat dan dibuat menjadi satu laporan yang biasanya itu dalam bentuk tabel. Ketika kita membuat laporan, ada beberapa kode-kode status yang harus kita ketahui dalam proses order ini. Di sini saya hanya menampilkan beberapa saja kode-kodenya, tidak semua. Dan status code yang sering digunakan itu ada CLSD, completed, kemudian ada REL yang artinya order release, kemudian ada CNF yang artinya confirm, dan juga ada CRTD yang artinya order created. Teman-teman bisa lihat kode-kode yang lainnya, sudah saya tampilkan dan juga ada penjelasannya. Jadi ini merupakan contoh dari production report untuk bagian komponennya. Jadi seperti tabel ini yang saya ambil dari
buku yang ada di PDF. Di sini ada order 1002 sama order 103. Jadi dia ada catat kode materialnya, kemudian ada requirement date-nya, requirement quantity, quantity withdrawn, ada deskripsi materialnya, kemudian ada plan dan juga statusnya. Jadi plan ini, kalau teman-teman masih ingat, plan ini menunjukkan storage atau tempat penyimpanan materialnya. Kalau di tabel ini kita lihat bahwa kodenya itu sama semua, artinya material ini semuanya disimpan di satu tempat yang sama. Kemudian ini ada requirements quantity, berapa banyak material yang diperlukan, dan quantity withdraw ini berapa banyak material yang sudah dihasilkan. Di sini statusnya rel yang sudah saya bilang tadi, sudah singgung, artinya rel ini order release. Selanjutnya ini merupakan contoh dari production report di bagian operationnya. Jadi di sini juga ada order 102 sama 103. Di sini ada operation code-nya, kemudian ada work center-nya. Jadi work center ini seperti yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Work center ini merupakan suatu area atau lokasi di mana material itu dilakukan atau dihasilkan. Jadi material yang dihasilkan dan dilakukan itu dibuatnya itu di work center. Jadi di sini ada work center code-nya, kemudian ada operasi yang terjadinya, kemudian juga ada actual start-nya, kapan dia mulai, kapan operasi itu mulai dan kapan operasi itu selesai. Kemudian ada sistem statusnya, yang artinya ini CNF tadi, confirm, release. Jadi udah di confirm, kemudian di release. Untuk yang order 103, kita lihat bahwa operasi ini belum berjalan karena actual start sama actual finish-nya ini date-nya masih kosong. Jadi demikian pembahasan mengenai production process. Itu hanya sekedar gambaran saja mengenai laporannya seperti apa. Untuk lebih jelasnya itu kita bisa mempraktekannya di software SAP, tapi karena keterbatasan sumber daya, jadi saya hanya mengikuti materi ada di buku saja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan tanggapan dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih.